Assalamualaikum, hai, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya mau buat series produksi fashion dari awal menuangkan ide ke dalam gambar sampai nanti proses produksi jadinya sebuah produk fashion. Seri pertama ini kita akan belajar menggambar atau fashion drawing. Bagaimana menuangkan ide fashion yang ada di dalam pikiran kita dituangkan dalam sebuah gambar atau kita terjemahkan dalam fashion drawing. Nah, ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menggambar fashion drawing. Tapi kali ini saya akan ajarkan salah satunya aja. Mudah-mudahan kalian bisa ikutin kita mulai gambar bersama. Ayo! Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk fashion drawing adalah yang pertama pensil. Kalian boleh pakai pensil biasa. Di sini saya pakai pensil Matic ukuran 0,5. Kemudian penghapus, spidol. Kalian boleh pakai drawing pen kalau ada. Penggaris ukuran 30 cm minimal panjangnya. Dan terakhir kertas HVS ukuran A4. Kali ini kita akan praktek membuat fashion drawing dengan skala 1:9. 1 tinggi kepala banding 9 tinggi fashion figurnya. Jadi 1 tinggi kepala itu 3 cm. Nah, tinggal dikali 9, jadi buat garis sumbu sepanjang 27 cm. Kemudian kalian tandai setiap 3 cm, kemudian kelipatannya yaitu 3, 6, 9, dan seterusnya. Panjang leher setengah tinggi kepala yaitu 1,5 cm turun dari 3 cm. Kemudian untuk mata kaki sepertiga tinggi kepala yaitu turun 1 cm dari titik nomor 8. Kemudian kita beri tanda titik paling atas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 paling bawah. Untuk lebar kepala 1 cm ke kanan dan ke kiri dari titik 0 dan 1 cm ke kanan dan ke kiri dari titik 1. Kemudian tandain juga setengah centimeter dari titik 1. Kemudian di titik panjang leher yaitu setengah antara titik 1 dan titik 2, garis 2 cm ke kanan dan ke kiri, kemudian beri tanda setengah centimeter untuk lebar lehernya. Pada titik 3, garis ke kanan dan ke kiri 1 cm. Kemudian pada titik 4, garis ke kanan dan ke kiri 2 cm. Titik 5 kita lewat, langsung ke titik 6 yaitu bagian lutut 1 cm ke kanan dan ke kiri. Kemudian bagian mata kaki yaitu 8 1/3 tinggi kepala ke kanan dan ke kiri setengah centimeter. Paling bawah yaitu ujung jari kaki pada titik 9, garis ke kanan dan ke kiri 1 cm. Langkah selanjutnya yaitu membentuk rangka balok, menghubungkan titik-titik yang sudah kita buat tadi. Yang pertama yaitu bagian kepala, kemudian leher, kemudian dari bahu ke pinggang, selanjutnya dari pinggang ke panggul, berikutnya dari panggul ke lutut.
kemudian dari lutut ke mata kaki, terakhir dari mata kaki ke ujung jari kaki. Nah, ini rangka baloknya sudah jadi, baru kita bisa bentuk fashion figurnya. Rangka balok yang tadi sudah kita buat, fungsinya yaitu membantu kita dalam membentuk fashion figure. Nah, ini kita bentuk kepalanya seperti telur, bagian atasnya lebih besar, kemudian bagian dagunya lebih lancip. Lalu kita bentuk juga garis yang menghubungkan kepala dengan bahu, yaitu leher. Pada bagian pinggang kita bentuk agar tidak membentuk sudut, jadi kita haluskan. Juga pada bagian panggul menuju paha kita bentuk juga agar tidak membentuk sudut. Untuk membuat tangan kita perlu garis bantu. Kita panjangkan garis pada bagian pinggang, panggul, kemudian setengah tinggi kepala dari titik panggul. Kita buat dari bahu sampai garis pinggang itu titik siku, kemudian dari pinggang sampai garis panggul itu pergelangan tangan, dari panggul sampai setengah tinggi kepala di bawahnya yaitu panjang jari lengan. Kita buat lengannya sebelah kanan dan sebelah kiri. Usahakan sama, walaupun tubuh kita kanan dan kiri nggak simetris ya, tapi ini kan untuk fashion figure, jadi usahakan sama. Dalam menggambar busana, biasanya saya nggak menampakkan anggota tubuh seperti jari tangan, kemudian menggambar muka dan kaki itu nggak saya gambar. Tapi untuk fashion figurnya, untuk master proporsinya, saya perlu menggambar detail karena keperluan untuk nanti saya memperkirakan busana yang akan saya buat seperti apa. Misalnya nih, pada bagian lengan kita mau bikin manset. Nah, itu kan kita harus tahu jatuhnya manset itu di mana, pada pergelangan lengannya itu di sebelah mana. Nah, itu pentingnya kita menggambar bagian tubuh yang lengkap di proporsi atau fashion figure kita. Kalau fashion figurnya sudah jadi, kita tebalkan, boleh menggunakan drawing pen atau dalam kesempatan kali ini saya pakai spidol untuk keperluan merekam film agar lebih jelas ya. Nah, ini kita bentuk tadi shape bagian panggulnya agar tidak membentuk sudut. Untuk memisahkan kaki kanan dan kiri, saya gambar garis sumbunya. Kemudian betisnya juga kita bentuk agar menyerupai betis gitu. Kemudian dibentuk juga mata kaki. Fungsinya nanti untuk menggambar tunik, biasanya kita tahu posisinya mau seberapa panjang dari atau seberapa tinggi dari mata kaki. Gambarnya sudah jadi, kita hapus garis bantu yang menggunakan pensil. Master fashion figure kita sudah jadi, menggunakan rangka balok dengan 9 kali tinggi kepala dan menghadap ke depan. Dari gambar yang tadi kita bikin itu, kita bisa jadikan sebagai master
dari proporsi tubuh yang akan kita gambar. Di atas gambar yang tadi kita gambar, kita letakkan kertas HVS lainnya, kemudian kita jiplak. Jadi kita nggak perlu gambar proporsi berulang kali, cukup satu kali aja. Cara menggunakan master fashion figure kita yaitu dengan meletakkan kertas HVS baru di atas proporsi kita. Nah, ini kelihatan ya bayangan garis-garis fashion figure kita. Itu kita gunakan untuk membantu kita pada saat mendesain busana. Nah, ini saya coba mendesain sebuah gamis. Jadi kita nggak perlu gambar dari awal, leher, bahu, tangan, dan sebagainya. Kita cukup gunain master proporsi yang sudah kita buat. Lebih mudah ya. Di sini saya coba menggambar sebuah gamis dengan garis empire di atas garis pinggang. Kemudian dengan bukaan kancing pada tengah muka, juga ada garis princess. Panjang gamisnya saya bikin di bawah mata kaki, tapi nggak sampai ujung jari kaki. Jadi proporsi ini biasanya untuk fashion figure yang sudah memakai high heels. Nah, ini saya buat sedikit di atas jari kaki karena saya ingin bagian ujung sepatunya tetap terlihat walau kita pakai gamis ini. Selain itu juga lebih safety kalau panjang gamisnya itu nggak sampai full ujung kaki. Lengannya saya mau bikin lengan balon, jadi ada kerutan di bagian bahu dan pangkal lengannya plus manset. Nah, jadi saya bikin baju muslim ya, jadi nanti mansetnya itu ada kancingnya, juga ada belahannya. Jadi kalau wudhu lebih mudah. Terakhir biasanya kita tinggal kasih detail, bisa berupa kancing, kantong, atau variasi jahitan pada atas atau top stitch gitu ya. Sketsa busananya sudah jadi. Sekarang kita tebalkan pakai drawing pen atau spidol. Nah, ini tadi bisa juga kita pakai beberapa ukuran drawing pen. Biasanya bagian outline-nya itu yang lebih tebal, bisa sampai 3 atau ukuran 5. Kemudian bagian detailnya yang kecil-kecil top stitch, kemudian garis pada leher, kerutan, itu kita bisa pakai ukuran 0,3, 0,2 ataupun 0,1. Desain busana kita sudah jadi. Sekarang kita bersihkan sketsa yang menggunakan pensil agar gambar kita lebih clean. Nah, ini dia hasilnya fashion figure dan desain busana kita. Nah, gimana teman-teman? Cukup mudah ya, bisa diikutin. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa di like and subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Bye!